Piye sesungguhnya? Ini on ya. Jadi sesungguhnya begini. Lah bentuk melepaskannya bagaimana? Jadi bentuk melepaskannya, makanya di sini tuh kalau Al-Qur'an kan runtut. Bentuk melepaskannya tidak seperti membuka botol terus biar airnya keluar, tidak. Iya. Itu tadi kan penganalogian. Penganalogian. Itu tadi kan metafora, sehingga untuk mempertajam, untuk lebih mengerucut. Melepaskannya ya kamu menemui sebuah kebenaran realitas, bukan lagi pembenaran kolektif secara makhluk. Itu nanti kamu salah lagi, kan gitu. Berarti realitanya harus ditemukan sendiri dengan perenungan tadi, dengan berpikir. Ya otomatis sayang, harus menggunakan, makanya beragama itu harus menggunakan akal pikiran. Karena akhirnya begini, ibadahmu nanti begini, orang melakukan sholat, belum tentu orang itu ibadah. Ya. Kita seperti ini sebetulnya ibadah. Betul. Karena kita kembali ke Al-Quran itu tadi. Berarti big boss yang kita raih, yang menyuruh kita seperti ini, kembali kepada Sang Pencipta. Nah, ini ibadah, jangan dikira akhirnya ibadah itu hanya ritual. Salah. Karena ibadah itu tidak segaris lurus dengan harus seperti itu gitu loh. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, ketika kamu melibatkan saya dalam keadaan cerita itu, skenario itu, film itu, kamu sedang mensutradarai dirimu. Ya. Sutradaranya berarti Allah itu sendiri. Kan sebetulnya itu. Makanya kita harus paham. Bagaimana kalau itu dengan konsep sholat daimun khosyi'un? Gimana? Ya otomatis yang daimun khosyi'un itu kan tidak bisa terlepas dari kamu tidak boleh seperti kemarin yang saya contohkan. Kamu itu ikan di akuarium. Oh iya. Tidak boleh kamu meloncat dari akuarium itu sendiri. Karena maju di akuarium, mundur di akuarium, naik di akuarium, ke bawah ke akuarium. Itulah sholat daimun. Ya iya, daimun khosyi'un itu di situ bukan di ritualnya. Bukan di ritualnya. Ya. Karena itu menyentuh ke esensi jiwanya. Sesungguhnya itu. Dan disitulah berfungsi Malik Yaumiddin iku mau. Nah, karena kamu merasa dikuasai. Bukan merasa dikuasai. Kamu melakukan penguasaan itu di dalam kamu melakukan ritual itu. Kehadirannya penguasa di situ itu. Baru kita bisa tahu. Iya itu. Ya. Otomatis. Makanya lihaten, setiap kamu menemukan sesuatu yang tik gitu ya, titik pasti. Oh, kamu menyebut oh itu tapi padahal mbok sirup, mbok tokno, mbok irup, mbok tokne. Oh, itu sadar enggak kamu? Selama ini kamu penuh ketidaksadaran. Dan 2 kali oh-nya, karena lubangnya 2. Tapi 1 kali hirup, langsung 2. Iya, nanti ngeluarkan juga gitu. Tapi kadangkala ya keluar dari kentut. Ya. Kan? Itu harus disadari. Ketika kita menyedotnya, menghirupnya, itu kan 2 hidung. Ini kan O2-nya. Rasa, ya saya tidak menyebut, hanya sesuatu yang masuk dari 2 hidung. Iya. Dalam simpati sama simpati itu nanti namanya. Ya, ini kan indera penciuman namanya. Iya. Dan penciuman ini tidak terdengar dan tidak terlihat, tidak ada bunyinya dan tidak ada suaranya, tidak ada bentuknya. Ya otomatis. Tapi terasa. Iyalah. Nah, untuk melihatnya pakai mata, 2 juga. Mendengarnya juga pakai telinga. Ya. Setelah terhirup, baru kita bisa melihat dan mendengar. Ya. Sebelumnya kita tidak tahu. Ya, tidak. Itulah Allah. Jadi nek Allah itu mbok dekati dengan indera penglihatan, baik itu yang tersirat maupun tersurat, pendengaran maupun yang tersirat dan tersurat, nehi. Sekarang gini aja lah, tak contohkan yang konkret ya, biar sampean nanti. Jadi biar pemirsa nanti tidak menyalahkan saya, penganalogian, pencontohan ini. Kan tak carikan yang real di hadapan kamu setiap hari. Ini aja lah. Katanya matamu indera yang luar biasa, tapi kalau ini tak gini kan, ini bengkok. Putus apa enggak? Bengkok. Nah, berarti padahal ini sebetulnya gimana? Lurus. Ya sudah, matamu menipu dirimu sendiri apa enggak? Ya itulah fungsinya. Itulah fungsinya akalmu. Sebetulnya ke sana arahnya. Selama kamu menggunakan akal yang secara selalu logis, rasional pasti. Itu masuk berhala mana itu? Ya sudah.
Makanya ngaji di sini ini kan langsung tak contohkan, tidak ada pembohongan. Dan kamu ngalami itu semua. Karena biar bagaimanapun ketika dari udara ke air itu terjadi pembiasan. Pembiasan itu artinya tidak lurus lagi. Ya. Padahal aliran itu harus lurus. Aliran tegak lurus. itu harus selaras, harus ada keseimbangan. Makanya kita overthinking juga tidak boleh, underthinking ya tidak boleh. Tengah-tengah sajalah, aman sudah. Mengapa? Makanya Allahu Akbar, saya akan ngomong, sedakepe ya neng kene, gak ono sing neng dengkul ngene sedakepe. Allahu Akbar apa dibathuk ngene pernah nemu ya Pak ndak? Kan itu penyimpangan gitu loh. Ya wajarnya seperti itu gitu loh. Karena kamu akan menjadi umatan wasaton nanti. Itu. Makanya bahas ketauhidan Nah, terus itu kalau ada yang kalimat relax, yang santai. firman Inna dina indallahil Islam itu bagaimana? Nah, Islam itu kan sesungguhnya kamu melepaskan seluruh apa yang melekat dalam dirimu dengan kesadaranmu. Itu Islam. Islam. Karena Islam itu bukan identitas. Itu loh. Inna dina indallahil Islam. Keyakinan yang paling benar itu Islam. Ya otomatis. Karena Islam itu di jiwa tempatnya. Bukan lagi di identitas. Orang Katolik, orang Kristen, itu kalau yang betul-betul melakukan, ya bener deh, ndak salah. Wong nyatane biyen nenek kitabe kok. Apa jenenge? Injil. Enggak. Lah apakah itu kamu nafikan? Tidak bisa. Lah Injil sing ngetokne apa iblis tak takoni. Iya. Lah kelejingan kowe nak Ya ngono. Gusti kabeh. Enek nabine apa ora? Ono. Ya sudah. Apa kamu mau berani nyalahkan itu? Enggak. Lah makanya neng gene wong Kristen, neng gene wong Konghucu, dia punya kebahagiaan nggak di dirinya? Punya lah. Punya kedamaian apa enggak? Punya lah. Lah apakah itu bukan surga? Surga. Nah, kalau saya ngomong ngono kamu malah bingung kamu. Itulah universalnya. Itulah rahmatan lil alaminnya. Lah terus kamu mengeklaim bahwa surga miliknya orang Islam. Ditanya kamu nanti sama orang, lah ada orang Katolik baik, menjalankan apapun baik, orang Islam ngerampok terus. Pemirsa, menurut petunjuk kecerdasan itu ini hati-hati nih, ini artinya kenapa saya bilang off the record. Kalau sudah yang seperti ini nih hati-hati ngomongnya. Iya, nanti saya disesat saya iki ngawur bahas Quran dikira. Tidak. Al-Quran sebelum turun terakhir sebagai pemutakhiran, sebagai Al-Quranul Karim, suhuf awalnya. Petunjuknya Allah, agamanya namanya agama samawi, kelangitan istilahnya. Lah petunjuk itu sesungguhnya apakah datangnya dari jin? Bukan. Bukan langitan Tuban loh ya. Lah iya. Lah saya kalau bahas seperti ini apakah bahas yang ngawur? Tidak, malah menelusuri asal-usulnya. Karena berproses. Apa serta-merta Allah itu dulu langsung Al-Quranul Karim? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti kita tidak bisa menafikan suhuf. Tidak Hiro. bisa menafikan Taurat. Nggak bisa menafikan Zabur. Nggak bisa menafikan Taurat. Nggak bisa menafikan Injil. Nggak bisa menafikan Al-Quranul Karim. Karena semua ada utusan. Di situ dibuktikan adanya kenabian dan kerasulan. Dan semua itu ternyata katanya kamu beriman kepada nabi-nabi. Berapa nabi? 25. Nah, 25. Punya kitab semua apa enggak? Ada yang punya kitab 4. Nah, lah apakah kitab itu tidak kamu katanya beriman kepada kitab-kitab Allah? Berarti kitabnya kan banyak. Banyak. Lah terus kitab yang Lebih lainnya dari untuk satu. apa? Sebagai referensi, penyempurna terakhir. Penyempurna yang terakhir. Ya. Tapi begitu ada orang baik dari situ, apa sumbernya dari jin? Bukan. Ya tahu lah. Agama samawi semua dari Allah. Lah, Cuman itulah. yang tahu yang pada saat itu ada di situ. Iya. Kalau yang sampai hari ini masih di situ, bukan berhala kan? Ya bukan berhala, berarti dia tidak mengikuti hukum perubahan. Padahal keniscayaan berkaitan dengan hukum perubahan itu sendiri. Kalau kayak gitu kan Kang tadi bilang, ketika Ahmad yang di Gua Hiro, Hiro itu bagaimana Kang? Dibuka Kang. Itu kan saya tunggu-tunggu dari tadi itu. Apakah Hiro itu dia, Ro itu saya, dan besok saya kembali ke dia atau gimana? Karena pada saat itu kan ketika Iqra disampaikan kepada Ahmad, Ahmad aja menggigil. Makanya dari kata-kata Iqra, ro-nya itu kan bacalah. Makanya guanya Hiro. Kan tidak meninggalkan ro-nya itu.
kaitannya dengan pendengaranmu itu sesungguhnya. Apa yang telah kamu dengarkan dari petunjuk itu, yang ada di dalam dirimu itu, maka kamu akan menemukan ikrokmu itu. Karena dengan alam semesta hadir di situ. Tidak ada yang tertinggal. Makanya bahasanya ya di gua Hiroknya itu kamu akan ketemu. Karena tidak mungkin kalau kamu menemukan itu tidak dalam penelusuran itu. Karena dirimu sendiri, di telingamu itu, sesungguhnya ada huruf ro di situ. Dan itu ada tulisan Allah di dalamnya. Itu. Kalau tidak percaya, pakai apa itu? Pakai kaca dilihat itu. Teleskop. Makanya saya sering, kalau memang sudah ngaji, benar-benar mulai runtut, mulai awal, sampai nanti saya tunjukkan itulah. Jadi telinga ini kalau kamu lihat sebetulnya tulisannya begini. Tapi rok dulu. Tapi nanti setelah itu begini. Telingamu yang dalam itu. Saya ngomong maaf ya, Nyun Sewu. Yang ini tuh tulisan Allah sesungguhnya. Sudah lihatin telinganya semua orang. Pemirsa, buka YouTube, buka Google, cekan. Daun telinga ini huruf bentuknya apa? Lihat. Kamu nanti akan terbelah, Pak. Ternyata tulisan Allah terbentuk di situ. Itu kalau pakai bahasa yang lain yang menemukannya Fibonacci. Seperti itulah hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi itu membutuhkan jam terbang, membutuhkan penelusuran, membutuhkan perenungan yang sangat halus vibrasinya. Karena kalau itu tidak direnungi benar, maka dia akan kebalik-balik memakai kacamata. Orang itu kalau interpretasinya sudah salah, maka prediksinya juga akan salah. Interpretasinya salah, prediksinya salah, proyeksinya pasti jauh otomatis dari salah. yang esensinya itu. Makanya tauhid itu tidak segaris lurus dengan ritual. Karena nanti akan sangat beda. Cuma jangan menafikan ritual karena ritual berkaitan dengan jasmanimu itu sehingga bisa membuktikan di dalam dirimu ada dayanya. Terbukti kamu nanti menggunakan daya itu sehingga ada istilah bahasa berdaya guna. Itu sesungguhnya ke sana. Rohani itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, Bang? Rohani itu sesungguhnya bahasa apa ya? Bahasa Sanskerta sesungguhnya rohani itu. Kalau di bahasa Arab sesungguhnya dari kata-kata roh itu menjadi ni karena di dalamnya ada jiwa sama unsur hidup. Akhirnya rohani digandeng dengan jasmanimu lagi. Makanya unsur di dalam dirimu itu ada unsur 3, ada ego, ada pikiran, ada perasaan. Juga tingkatannya juga 3 itu. Makanya kamu segitiga sebetulnya. Kakimu 2, kepalamu 1. Jadi menuju ke gini. Sebetulnya dari situ. Cuma nek bahas itu nanti aja lah. Nanti kamu akan menemukan itu lama-lama. Karena itu bukan hasil otak-atik gaduk, bukan. Tapi mesti hasil perenungan. Kamu banyak diemnya. Terus kamu banyak. Ya itu. Makanya tumbuh kembang tadi. Iya. Perubahan. Ya hidup, bertumbuh, kembang. Terus keniscayaan yang tidak bisa kamu hindari bahwa sesungguhnya apapun yang ada di sini, ciptaan Allah. Yang masih menggunakan metabolisme dengan matahari, dengan perputaran. Makanya keterpisahan antara bumi dan langit itu menimbulkan konsekuensi logis. Di situ ada rotasi, sekaligus ada evolusi. Itu nanti kita mau tidak mau harus ke sana. Ya makanya pelan-pelan lah. Makanya membahas Al-Quran ini nanti kamu tidak akan kehabisan bahan. Karena memang itulah dahsyatnya Al-Quran. Itulah dahsyatnya hukum Allah. Jarak bumi dan langit itu hanya sebatas atas dan bawah saja. Kaki kepala. Ya, makanya. Aslinya itu. Kaki kepala saja. Makanya kalau di Al-Quran, tanaman yang bagus itu adalah akarnya menghujam ke bumi, pohonnya menjulang ke langit. Dan itu tidak terpisah sesungguhnya. Kalau ngomong akar berarti bumi. Kalau ngomong pohon berarti langit. Ya jaraknya segitu-gitu aja, tidak jauh. Ngomong jauh kan karena kamu selalu geografis. Karena itu satu kesatuan yang utuh. Makanya tidak bisa kamu pisahkan. Logikanya gitu. Makanya pemikiran dan perasaan itu harus selalu bergejolak. Karena ini nanti akan mengadu argumen di dalam dirimu itu. Bagaimana dengan kelogisan itu?
firman yang mengatakan ya muqallibal qulub. Lah iya, makanya karena antara bumi dan langit ini kan selalu ada gejolak. Makanya di alam semesta ini kan selalu ada gejolak. Ya muqallibal qulubis sabit itu kamu kan harus menyeimbangkan itu antara perasaan dan pemikiran. Makanya satu perasaan akan menimbulkan berjuta-juta pemikiran. Itulah yang muqallibal qulubis sabit qalbi ala dinik. Tapi ingat, kamu itu wis kadung tak sumpah loh ya. Ingatan kamu tak lahir neneng kene itu membawa sumpah itu. Kalau sumpah itu tidak kamu jawab balak sayyidina, kamu tidak lahir. Belum 4 bulan keguguran. Sehingga aktivasimu gagal. Itu karena kamu secara administrasi ketuhanan tidak masuk. Dan kamu sebetulnya mulai awal adalah pemenang. Kamu tuh top markotopnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena dari pelarian sperma saat disemprotkan itu ada 300 juta benih. Lah kamu mengalahkan 300 juta itu menjadi satu kehidupan dirimu itu. Sehingga kamu bisa di sini. Lah yang bisa ngomong gini ini kalau bukan orang yang ngerti Quran gimana? Nah, mengapa 300? 300 itu sesungguhnya kalau kamu jumlah, mbok ilangi nolih dadi 30. Mbok ilangi kabeh karek telu jajane apa? Ego, jiwa, sama ya itu tadi, pikiran, perasaan sama ego. Nah, itu nanti menjadi roh, jiwa sama badanmu itu. Sesungguhnya itu aja, enggak lepas dari itu semua. Roh, jiwa, jasmani gitu. Iya, kalau kita ngomong ini. Tapi kalau lebih lembutnya lagi yang fuad, itu sebetulnya ada ego, pikiran dan perasaan. Itu yang fuadnya yang kemarin saya baca di sini itu. Sebetulnya itu kan sering tak ketengahkan. Tapi orang selalu mengkaitkan kalau perasaan itu di wanita, pikiran itu di laki-laki, ego itu di dua-duanya. Gimana Oh, itu? tidak bisa. Karena nanti kalau sudah masuk ke dalam dirimu, cuma orang itu kan melihat secara fisiknya. Sehingga psikologi itu berkaitan dengan ilmu psikologi nanti. Antara maskulin dan feminim. Ini akan beda lagi karena itu ke sebutan, identitas lagi. Salah, di luar. Ya itu kan kamu menarik sesuatu yang sifatnya bukan dari Quran. Material. Iya, kalau yang dari Al-Quran sesungguhnya itu. Karena saya tahu itu ya karena baca Quran itu. Oh, ternyata Quran ini berlapis-lapis. Nah itulah, makanya buah khuldi itu sesungguhnya ya semua konsep yang ada dari luar Quran. Luar, tengah, dalam. Kulit, isi, biji. Iya, biji itu sudah saripati. Mengarahnya ke situ. Makanya semua apa yang ada di alam semesta, kalau kamu tarik ke dalam dirimu, semua ada lengkap. Karena tidak bisa kamu hindari itu. Itulah kedahsyatannya ilmunya Allah. Makanya setiap apa yang diciptakan Allah, itu membawa kecerdasan Allah itu sendiri. Itu. Dengan catatan, tidak jahil. Ya, nek jahil kamu berarti tidak menggunakan akalmu. Ya, dengan catatan tidak jadi follower. Ya nanti tidak ada followernya, tidak apa-apa. Gini loh. Bukan, makanya artinya di dalam diri bukan follower ini. Artinya ketika kita mengikuti karena kita tidak punya ketetapan atau dasar, kan jadi follower ini. Yang ngawang-ngawang ini. Iya, tidak boleh. Itu tidak boleh. Makanya selalu ingatlah bahwa kamu itu ternyata disumpah. Dan kalau orang disumpah otomatis dimintai pertanggungjawaban. Otomatis. Ya, menteri-menteri sama Pak Prabowo yang disumpah pakai Quran itu sebetulnya kan mestinya mikir dia. Ya. Itu loh. Sing melanggar ya kayak Noel itu langsung pakai baju. Ya, itu enggak bisa, artinya kita enggak usah bahas itu. Ya, artinya kan kalau melanggar sumpah itu salah dewe. Artinya kita bahas apa yang ada di dalam diri kita. Gini aja lah. Hidup itu selama kamu belum bisa menyelesaikan urusan dengan pribadimu sendiri, maka susah kamu. Tapi kalau kamu sudah selesai dengan urusan pribadimu sendiri, bisa menyelesaikan urusan pribadi orang. Ya, alam semesta akan mempunyai banyak kepanjangan tangan menyelesaikan urusanmu itu. Betul. Itu loh. Sebetulnya itu aja lah, kolaborasi. Jadi kalau boleh di stabilo dulu, sampai di titik ini kita stabilo. Iya, gimana? Nek awak dewe iku keakean mikir, pasti nanti gelisah, susah, resah. Nah, otomatis. Tapi nek kene nggak mikir, wae turu wae, apa jari meneh. Iya. Singkat hidup itu. Iya, tapi maaf, orientasi tetap harus punya. Otomatis itu. Karena kan kita hidup ini kan punya tujuan. Iya, kalau ndak gitu nanti ya
gimana kamu akan menjalani hidup itu sendiri. Cuma semua orientasimu nanti kaitkan dengan realitas yang ada sehingga kamu bisa menerima. Itulah konkretnya. Bentuknya kesadaranmu. Konkretnya ya kamu punya ekspektasi. Betul. Ya. Ekspektasi itu harapan, pemirsa. Harapanmu terlalu tinggi. Aku besok jualan 10, laku semua. Ternyata laku 2. Kan kamu harus memasrahkan bahwa realitas yang kamu hadapi laku 2 itu. Iyalah. Itulah keikhlasan. Kamu jangan menentang apa yang ada. Karena kamu lahir itu membawa skenarionya Allah. Oke, pemirsa. Nur, petunjuk kecerdasan. Realnya, tadi itu pagi saya bawa dagangan 100. Iya. Saya gelar ing jagat. Ya. Sing di tuku iku mek loro. Ya. Sing 98 iku dijaluk. Ya. Aduh. Berhubung wis dikai ilmune ambek Kang Teddy, wong dijaluk, ya tak kekno. Iya. Gak mikir, aslinya ngeluh. Ya. Menang wis. Itulah nanti fungsinya kesadaranmu. Paham maksudku? Paham. Berarti tertinggi itu adalah hidup kamu terbangun, terjaga kesadaran ini. Sehingga kalau kamu dengan keberadaanmu itu sudah bisa menerima karena kamu membawa skenarionya Allah, kesadaranmu kan akan muncul. Oh, seperti apapun inilah saya sebagai makhluk jenengan Gusti. Alhamdulillah saya masih bisa beraktivitas sampai detik ini dengan ini. Akhirnya kamu cuma gini, nikmat mana lagi yang kamu dustakan dari Allah? Kesadaranmu akan tumbuh di sini. Lah akan nikmat gimana kalau kesadaranmu tidak pernah diuji? Makanya tadi saya contohkan, saat kamu berdoa, ya Allah tolong kasih saya kesabaran. Besok ketemu orang yang menjengkelkan, itu aja lah kamu. Ketika orang-orang terdahulu, ya, termasuk orang tua maksudnya, ya, nenek-nenek, kakek-kakek kita, oke, dia bilang gini, urip iki wis ana sing ngatur. Ya. Lahir, ya. Jodoh, ya, rezeki pati. Rezeki mati. Ya, iki 4 unsur. Gak iso melok. Ya. Nek wis ketemu iki, ya kudu sabar. Iya. Nek urung ketemu. Bukan sabar, tapi sadar. Oh. Karena nanti istilah sabar itu kamu berproses. Sabar berproses. Iya, kesadaran menerima realitas yang telah ditentukan itu. Karena menunjukkan bahwa kamu makhluk. Oh iya. Clear puasa. Clear di sini. Iya. Itulah kamu nanti menunjukkan, oh iya, saya ini seperti apapun makhluk ya. Yang diciptakan. Nah, kudu manut ambek. Itulah kesadaran. Sehingga urip. Karena kamu mentang-mentang saya bawa 100 laku semua, 100 laku, besok 1000 laku. Gusti Allah ada kamu. Ya. Iku mau kate misu-misu. Bar dituku loro sing 98 dijaluk. Berhubung wis ngaji. Asli ngeluh dah. Tapi wis bismillah lah bilangnya. Artinya bismillahnya begini. Ya wis Gusti apa jare sampean. Nah, cuman saya yakin sampean mesti akan ya sudahlah apa jare sampean katanya ngono. Artinya itulah keniscayaan realitas sih. Timbangan tak go mulai mana ongkos double. Iya banyak alasannya. Artinya gini. Artinya kita harus bisa membedakan antara kebenaran realitas dengan pembenaran yang ada. Lah, terus ngakumu makhluk engko piye nek setiap kulaan 100 entek 100, 1000. Begitu iki mek payu loro sing 98 dijaluk. Ya wis ndang mulai melu kene. Aku ngono soalnya ndelok awakmu iku wis ndang mulai. Terus aku tak menang. Cuman saya punya keyakinan, semua ini beres kok, selesai kok. Iya. Dan ternyata saya bisa podcast. Iya. Nah, itu aja. Tapi dari sini juga saya akhirnya berpikir, duh Gusti, bae, mek sakmene. Dowo loh sakmene iki. Iya. Karena jaraknya bumi dan langit. Ya, bumi dan langit. Bumi dan langit. Dan ternyata bumi dan langit itu tidak seperti yang saya bayangkan dulu. Ya. Saya hanya bayangkan bumi dan langit itu ujungnya di sini. Ya sebatas kepala dan kakimu. Di situ. Ya sudah. Akhirnya, oh ya wis lah.
Apa jare? Iya. Karena ketika saya sudah ngomong apa jare, selesai udah urusan. Iya. Karena kalau kamu keluar memandang langit ke atas, itu ruang hampa adanya. Ya. Nah, itulah atom. Dan itu nek nggak Kang Teh dikandani, waduh jibek aku tuh mau berhubung. Aduh, gurune wis ngomong ngono ya wis tadi digugu dan ditiru ae aku bilang. Iya, bukan gitu. Tak pikir ngeluh aku bilang. Artinya kan ru itu cahaya, gu itu kan kegelapan. Sebetulnya bukan digugu dan ditiru. Jadi pandanglah segala sesuatu itu terang adanya. Pandanglah segala sesuatu itu terang adanya. Iya, sehingga kamu tidak kehadiran gelap. Oh, Adanya hanya terang. itulah dimensi tak terhingga tadi. Ya otomatis toh Mas. Saya kan ngomong, surga itu seluas langit dan bumi. Berarti kan gak enek neraka nih toh Mas. Karena Nek terus neraka seluas langit dan bumi berarti kan gak enek surga nih. ya. Tinggal kamu pilih. Kamu milih yang mana? Ya milih surga dah. Lah ya itu Ya, maksud saya. otomatis. Itu loh sayang. Arahnya kan kita itu nek wis ngerti namanya Al-Qur'an kan Tidak ada enak. susah. Nah, Buat apa susah? itu pilihanmu Mas. Iyalah. Itu Nah, Mas. cuman terkadang tidak semua orang paham dan tidak semua orang bisa. Iku ngeluh aslinya. Apa maneh jare sampean wis dikongkon. Pak. Token listrik teh. Pak, sesuk anaknya dijemput bensin entek. Ah, karena kita selama ini tidak berpegang kepada aturan, tidak ikut aliran, akhirnya nyekel apa itu mau jadi sampean niku? Ya konsep lain Ya. yang tidak dari Al-Qur'an. Bukan konsepnya Allah yang kamu perankan gitu loh. Kuldi. Kuldi Ya, lah. ngono lah. Bahasanya kamu banyak kuldi yang kamu makan. Ya, kebanyakan makan kuldi. Jadi mabok. Asik-asik lah. Ya itulah sesungguhnya kuldi itu. Lah mau kamu terangkan seperti apa Nah, kuldi itu? Begitu Kan makan, lebih realis ini. begitu makan kuldi kakehan, wis mangan kuldi, sing delok berhala. Ya. Tambah ngelus. Akhirnya karena sudah makan kuldi kakehan, sing didelok berhala, ya neraka isine. Dadi berhala bisa. Dadi loro gak rumangsa loro. Ya, ini yang Nah. repot. Salah satu ciri pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Orang yang sudah tidak bisa tertawa. Iku mergo kakek mangan buah kuldi ampe delok berhala. Tapi nek orang sudah bisa tertawa karena menghirup O2 iku mau. Bodoh iku mau. Bar dihirup, diolah, diproses, ada ego, ada pikiran dan perasaan. Akhirnya cerdas. Iya. Hilang O-nya, Iyalah. metu C-nya. Ya karbon dioksida. Nah, kalau di sini saya metu canda dan tawa. Karena sudah bisa memertawakan kebodohan itu mau, kejahilan itu mau. Isoru ambe berholo, isoru ambe Buah huldi. kuldi. Ya gitu itu otomatis lah. Karena kalau tidak tahu itu ya alangkah tidak beruntungnya kita. Nah, jadi pemirsa, salah satu dugem bukan dunia gemerlap malam loh ya, Ya, tapi dunia gembira. ya. Ketika dugem itu yang tadinya dunia gemerlap malam menjadi dunia gembira, maka apa yang terjadi pemirsa? Kita tunggu nur, petunjuk, kecerdasan season berikut. Season berikutnya.